Bapak Ibu terkasih, saudara sekalian, salam, puji Tuhan atas pagi yang baru. Kita akan meneruskan kehidupan kita hari ini. Kita akan lebih dahulu menerima firman Tuhan, menjadi bekal kita menjalani hidup sehari ini. Maka mari kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami sambut hari yang baru pagi ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, mau Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi suluh bagi kami untuk menuntun kami sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi ini kita akan dibekali oleh firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu terkasih, salah satu jabatan tertinggi yang diberikan kepada Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung. Yesuslah Imam Besar Agung karena karya dan penyelamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam tradisi umat Israel, jabatan imam adalah jabatan suci yang ditetapkan menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan. Umat yang hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan harus melalui imam. Umat yang bermohon kepada Tuhan harus melalui imam. Sehingga jabatan imam sangat penting dalam perjumpaan antara umat dengan Tuhan. Sahabat KPS TV yang terkasih, karya terbesar Yesus Kristus adalah mempertemukan dan mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah. Yesus tidak hanya menjadi perantara seperti imam yang ada di tradisi Israel, tapi sekaligus juga menjadi kurban perdamaian, kurban penghapusan dosa. Sebab Yesus tidak berdosa, sehingga ia sendirilah yang layak menjadi korban penebusan dosa. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang pantas menyandang jabatan Imam Besar, apalagi Imam Besar Agung. Hanya orang yang telah mengorbankan dirinya sebagai kurban penebusan dosa, dialah yang pantas disembah dan dipuja sebagai imam besar. Bagi kita orang Kristen, sebutan imam besar hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus, sama sekali tidak ada kepada manusia. Apapun jabatan manusia, tidak boleh menyandang gelar imam besar agung. Sebab hanya Yesuslah yang telah mengorbankan darahnya dan nyawanya untuk keselamatan manusia. Maka betapa hebatnya, betapa menggelegarnya pun seorang pendeta misalnya, seorang hamba Tuhan misalnya berkoar-koar dalam khotbahnya. Betapa hebatnya pelayanan seorang pendeta. Tapi ingat, sampai kapanpun dia tidak layak disebut sebagai imam besar, apalagi imam besar agung, karena hanya Yesus imam besar agung. Itulah sebabnya seluruh permohonan, keluh kesah kita, bahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya melalui Yesuslah maka doa dan permohonan dan seruan kita sampai kepada Bapa di sorga. Yesus telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan kasih karunia itu tidak terbatas. Kasih karunia Yesus berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Penyaliban Yesus berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita Simalungun mengatakan, hidup nyuhurni Tuhan Yesus do namar ramot kun guluhta nasoramar pusak. Tahta, kuasa, kasih karunia itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang percaya diri menjalani kehidupan hari ini. Kita hidup dalam tahta kasih karunia, bahwa kita hidup dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan menjalani hidup dalam hidup nyuhurni Tuhan yang tak terbatas itu.
Tentu hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita, usaha kita, pekerjaan kita. Di pagi ini kita mendapatkan penguatan dan bekal rohani bahwa hari ini hidup yang kita jalani adalah hidup dalam tahta kasih karunia Yesus. Kemurahan Yesus, hidup murni Tuhan Yesus yang agung itu menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita tidak tahu pertempuran seperti apa yang akan kita hadapi hari ini. Kita tidak tahu permasalahan apa yang harus kita hadapi. Namun apapun itu, jalanilah hari ini dengan penuh keberanian dan percaya diri. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus, Imam Besar Agung itu, telah meneguhkan kemurahannya yang akan terus menyertai kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Maka ingatlah lantunan pujian yang mengatakan, berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kiranya semakin memotivasi kita menemukan rasa percaya diri, tidak khawatir dan tidak takut bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan tetapkan bagi kita sebagai hari hidup nyuhur, sebagai kasih karunia. Tidak ada yang perlu kita takutkan, karena kita bersama-sama dengan Sang Imam Besar yang agung itu, Yesus Kristus Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus mengorbankan nyawanya, darahnya, dan Dia menjadi Imam Besar yang agung, yang telah mengasihi kami, yang telah mencurahkan kasih karunia bagi kami. Dan kami sekarang Tuhan ada dalam kasih karunia Tuhan, menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang tak terbatas itu membentuk pribadi kami, bahkan membentuk iman kami menjadi iman yang tidak takut menghadapi apapun kondisi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam kasih karunia, ibadah hidup luhur-Mu Tuhan, kami jalani hidup kami hari ini. Amin. Setulus
KPS TV.